berangkat maulid Rasulullah, berangkat kumpulan yang baik. Semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita. Dikabulkan segala hajat-hajat kita. Disembuhkan semua penyakit-penyakit kita, yang utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita. Dan mudah-mudahan kampung kita diberkahi Allah. Rezekinya berkah, rezekinya banyak, rezekinya melimpah-limpah, dan mudah-mudahan kita semua selalu bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dan mudah-mudahan nantinya kita semua dikumpulkan Allah di dalam surganya bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan sebuah hadis, yang mana Nabi itu menyampaikan hadis dengan penuh kasih sayang. Ingin Nabi ini menjadikan umatnya supaya bahagia, dunianya selamat, dan mudah-mudahan nantinya kita di akhirat akan jadi golongan yang beruntung. Amalannya supaya kita beruntung dapat rahmat, amalkanlah papadah Nabi. Di antara papadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Kata Nabi pula, iman itu ada 70 lebih macam cabang-cabang iman. Jadi sangat penting kita itu meningkatkan iman, memperkuat iman, mempertebal iman. Karena kita hidup di penghujung zaman. Macam-macam sesuatu yang kita lihat, kadang-kadang iman kita jadi rusak. Lagian melihat buah dada acil, sakipai iman nang di dada. Akibat melihat, kita kebiasaannya mula melihat sesuatu pasti hendak melihat kawal maulah rumah, anak juga maulah rumah, duitnya ada berutang. Melihat kawal balaki begini hendak juga kawin, duitnya kadada berutang juga kawin. Melihat kawal bisi hapi puga, hendak juga bisi hapi puga. Akibat melihat lalu hendak, tapi boleh melihat kawal mati, pindah mati. Kalau bisa kita tuh melihat apapun, ingat ini semuanya adalah ciptaannya Allah. Tambah iman kita meningkat. Melihat kawal yang baik, kita cerutilah yang baik. Melihat kawal jahat, kita ingat dengan kejahatan kita. Kita melihat kawal aib, kita pun punya aib juga. Umpama pian bola melihat kawal ini muhanya bapanau, kita ingat kita ingin bapanau juga. Kalau bacanding bisa banyak panauku, karena kawal hanya sebuntu. Adapun panauku kayak pulau Kalimantan. Sehingga dikatakan Nabi, al-mu'min mir'atul mu'min, orang yang beriman sebagai cerminan bagi orang yang beriman. Apa yang dikatakan Nabi, cabang iman ada 70 macam lebih cabang-cabang iman. Harus cabang-cabang iman ini kita amalkan.
ingin amal iman kita meningkat kuat, a'la qaulu la ilaha illallah. Di antara cabang iman yang paling tinggi, paling utama daripada 70 macam lebih cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah. Banyak-banyak lidah kita mengucap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan imannya kuat. Apabila kita banyak ngomong, banyak berucap ucapan menang kaidah, menunjukkan iman kita lemah. Kita kebiasaannya kalah bila bacaan ngantuk, kuap untuk disumpah di lomba bodoh. Tapi mbah kisah pendeknya lah, kisah napa nang dikisahkan, kisah duit, maitung duit, karena mengantuk 1 juta, 2 juta, sampai 1 M kan pokok. Karena di hatinya lebih mencintai sesuatu yang lain pada Allah, lawan Tuhan kurang cinta. Apabila kita banyak cinta lawan yang lain, tentu kita sedikit cintanya lawan Allah. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki hati kita. Hati kita ini bak penyakit. Apa penyakitnya? Banyak cinta lawan sesuatu yang lain pada Allah. Kayak kita hendak salaman, banyak mencintai sesuatu yang lain pada Nabi. Apabila ada undangan maulid datang, kita ramainya membaca maulid, ada namanya antuk, kali bangun kunjungan, kali bangun mimpi beliau basi. Harus kita semangat baca maulid, semangat membaca kalimah la ilaha illallah, semangat. Inilah tanda iman kita tinggi, tanda iman kita kuat. Sehingga dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Bacaan yang paling hebat nilainya di sisi Allah, yang aku amalkan ya Nabi, yang diamalkan oleh nabi-nabi sebelumku, kalimat zikir la ilaha illallah. Nah kita biasanya ulah gegean, tajapain apakah hainya abahnya. Kadang-kadang abahnya gegean, hai mamanya. Nah jangan lagi. Apabila tahajud baca la ilaha illallah, jangan lagi gue baca tahajud aigit abahnya penjam dia. Kadang-kadang lagi nang tahajud ai mamanya kandel dia. Jangan, latih baca la ilaha illallah dengan harapan mudahan kita hidup selalu dengan la ilaha illallah. Mati dalam keadaan menyebut la ilaha illallah, bangkit daripada kubur dengan ucapan la ilaha illallah. Apabila betul bacaannya, maknanya kita paham, kita amalkan kalimat la ilaha illallah, kada lagi hati kita cukup sedih. Sabab nang apapun nang datang kepada kita, baik dan kada baik, semuanya dari Allah. Pian mula penjualan, membuka toko, mulai pukul 6 membuka toko sampai saja pukul 6. Kada ada seikung-ikung manusia yang singgah ke toko kita, tapi kita buat pemandang la ilaha illallah senyum. Kada kawai semuanya kita ini diatur Tuhan, di atas Islam. Bang sangka baiknya lawan Tuhan, Allah Ta'ala kuasa mendatangkan rezeki kepadaku, tapi waktunya belum sampai. Sabar ya haji,
kadada hati timbul sangka jahat lawan tokoh nang di sebelah. Ajin-ajin dia tokoh ini jadi kada payoni nang di sebelahnya andaki baju orang mati, sehingga tokoh ini mati. Baca pun pulang lawan dukun, baju dukunnya ada nang andaki. Tapi kita melanggar tauhid, mengamalkan ajaran Nabi, yakin rezeki yang meluaskan adalah Allah, yang menyempitkan rezeki adalah Allah. Apabila kita dapat kesusahan, dapat ujian, jaga hati selalu yang baik sangka lawan Tuhan. Lidah selalu menyebut-nyebut nama Allah. Dalam kitab disebutkan oleh ulama, apabila kita dapat cobaan, baca la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah cobaan lunang isungannya 10 kilo menjadi segitu enteng. Kita kebiasaannya mulai apabila berjualan karena payung gerung. Kadang-kadang kita maniwas laki, kadang-kadang bini maniwas laki, nang laki maniwas bini. Itu namanya ada betul. Yakin Allah Ta'ala kawa mendatangkan rezeki kepada aku selama aku hidup, tetap rezekiku ini ada. Dia nang bertauhid maniku pelon toko. Ada jiwa toko itu singgah, soalnya kucing jangan singgah. Bapak kucing singgah berpekabli juga. Tutup toko, sangka baik lawan Tuhan. Allah kuasa mendatangkan rezeki di jalan yang lain. Boleh ke? Daging toko jauh, anda pokok cek di jalan. Sekalinya berjalan-berjalan sesepak kita. Ada intinya kayak kumpul. Kau nang bertauhid harus jalan Tuhan. Mendadak kita tu sugih. Bahwa Tuhan mendatangkan intan kayak kumpul. Pada sangkut kau menukahinya kan. Nah, kita bertauhid tenang ya. Menghadapi cobaan-cobaan hidup asal kita ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malam siang Nabi berdakwah, yang didakwahkan Nabi ini tentang iman, percaya kepada Allah, percaya adanya malaikat, percaya adanya kitab, percaya adanya Rasul, percaya dengan adanya kiamat, percaya kodok baik dan jahat dari kehendak ketentuan Allah. Di antara yang banyak zaman wahini manusia kada tapi percaya lawan adanya kiamat. Kiamat itu mulanya kematian. Apa buktinya kada tapi bersiap-siap bersama-sama membuat sangguan menghadap mati. Wajah Allah Ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap namanya makhluk pasti merasakan mati. Adakah yang ahli membuat obat gasan menunda mati? Suijab dia kan? Kamu ijab Jepang. Kau maulah macam-macam. Tapi yang ada sanggup maulah pil penunda mati. Adalah karena kawan, apabila datang sudah masa mati, kada kawan ditunda sama sekali. Maka banyak di akhir zaman ini yang matinya mendadak. Kada sambat menselesaikan urusannya mati, langsung mati, langsung susah kedahulu mati, lang alim mati, lang kada alim mati. Nang bapak tinggi, nang biasa mati. Nah, mati ini ada matinya baik, ada nang matinya jahat. Kita berdoa mudah kita husnul khotimah. Untuk membaca maulid meninggal dunia bagus. Habis sembahyang assalamualaikum mati bagus.
Jangan sampai kita mati parahatan habis bentuk balang 12 mati, habis basam ayam mati. Kita takutan. Dikatakan oleh ulama, ya mutul mar'u ala ma sa'alai ala ma asa'alai. Orang itu mati dalam keadaan apa yang dibiasakan. Apabila dia mulai membiasakan membaca salawat, insya Allah mati sedang bersalawat. Apabila kadiju mengamalkan zikir, membaca la ilaha illallah, sedang membaca zikir matinya. Kadiju sembahyang, pas matinya habis sembahyang. Ada dahuluan mati ya kah? Dibacakan bininya, oh abahnya ingat-ingat, baca abahnya di jaringan, dibacakan la ilaha illallah. Apa sahutan nang anak meninggal? Kasah. Tidak kawan, kita bacakan doa kasah. Dibacakan doa kasah, dalam menentu doa kasah. Kelebihannya apanya? Masihnya kasah-kasah. Lalu gini pakai sah, laki ulun ini kawiannya kaki juga campur. Pas ucapannya. Nah kita takutan kayak itu ya. Ada juga lelakiannya anak mati, boy, tangan kawai gitu. Jak awal nomornya pulang ipangkas deh. Kalau dari nak batas deh, berzikir enggak. Beri julung itu sendiri, mengipai julung itu sendiri. Lalu bininya bagesa, tahulah abahnya dari kayak itu. Pagi memulai, datang mulai buah dada. Kalau baju julung ini kita juga, tapi jangan itu yang dibiasakan. Pas mati memulai. Nah kita takutan matinya jahat. Bagaimana jalan supaya kita mati husnul khotimah? Unya Habib Abdullah Al-Haddad, kita jaga ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah. Apa ibadah yang diwajibkan Allah? Sembahyang sesuai lawan pesan Nabi hendak meninggal, Nabi berucap as-sholah, jaga sembahyang, kang baiki sembahyang. Nanti harus kita jaga sembahyang. Ini kada ingat laki nang ingatkan, atau laki nang kada ingat ini nang ingatkan. Harus di rumah tangga kita saling bertolong dalam ibadah. Kalau bisa pulang bini memberi semangat lawan abahnya sembahyang kewajiban kita lawan Tuhan. Ikam abahnya lawan mau sembahyang, aku upah. Apa upahnya? Nah, tampiakan duit, tampiakan susu. Nah, semangat. Yang manusia itu melihat upahan lalu gagah ya. Sama dia umpat undangan, pas batahlil keciuman nasi sup, berkencang batahlil. Akan tahang kepihang, duduk lihat-lihat. Soal gunung berdoa, soalnya wajib makan. Akan guna nasi sup ya. Soalnya nasi sup ini ampun gawi ya, mulanya. Jadi harus kita melihat lawan janji Tuhan. Apabila kita beramal dibalas Tuhan, berzikir apa-apa, menggawi ibadat, kita semangat. Lalu Habib Abdullah Al-Haddad manusiani masing-masing ada punya penyakit. Penyakit kita ini sebutnya bengkol. Oleh dibawai ke majelis kenanya ke majelis mahadang ke anak, dapat anak mahadang berminantu pula. Apabila habisnya harus kita sampaikan ke majelis. Tampulu ada ulama yang membuka majelis. Apabila kita mau menuntut ilmu, mau mengamalkan ilmu Nabi SAW, kita menjadi golongan yang bakal beruntung. Apabila kita pula bisi anak usianya 7 tahun, kewajiban abah mamanya menyuruh anak sembahyang.
abahnya ke itu juga, mamanya ke itu juga. Ya ada jangan abahnya aja nang menjauh sembahyang, nyawangnya kalau saja sembahyang. Nah, ini mau. Karena seingat abahnya ingin menguntungkan anaknya, mamanya ingin menguntungkan anaknya, sama-sama bawa anak beribadah. Apabila pian pulang menjauh anak sembahyang, piannya sembahyang juga. Jika anak baca pun pengen makan apa kalau sembahyang udah Tuhan sudah jadi wali kada apa lagi. Oh udah bau, aku sekitar nang mengurutkan nang baik anak muda mencontoh. Apabila anak usianya 10 tahun kada mau sembahyang, pukul supaya jangan lagi mau ulang kada sembahyang. Apabila kita sembahyang menjaga hukum Allah, mengamalkan perintah Allah, kita dimudahkan Allah segala-galanya. Rezekinya murah, usahanya berkah, hajatnya cepat kabul, karena kita ini ibadah lawan Tuhan. Apabila betul kita ibadah lawan Allah, dunia jadi pelayan kita. Lihat juga orang alim-alim sugih sidin padahal pengusaha, kenapa amalan sidin menghadap Tuhan. Apabila kita betul menghadap lawan Allah Ta'ala, dunia menyasahi lawan kita. Tapi kalau kita sibuk menghadapi dunia, dunianya takana musim kacang kaisian bunga datang baras, siang unus, siang kamuan, siang sabak, siang berapa datang. Nah, baca amalannya sebagai sesat dunia beribadah, selalu mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cabang iman yang paling hebat ya Nabi ucapkan la ilaha illallah. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangkanya Nabi